Pernah kepikiran nggak, gimana cara kita mikir itu benar-benar ngebentuk dunia yang kita lihat? Hari ini, kita akan bedah sebuah argumen kuat dari sebuah teks yang bilang kalau cara kita berpikir itu adalah akar dari segalanya. Mulai dari masalah pribadi sampai kebangkitan sebuah peradaban. Jadi, gimana caranya sebuah ide bisa punya kekuatan sebesar itu? Yuk kita mulai. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Rasanya tuh pusing ya, banyak banget masalah yang kayaknya nggak ada habisnya. Nah, teks yang kita bahas hari ini nantang kita nih dengan satu pertanyaan mendasar. Kita ini lagi ngelawan ribuan monster yang beda-beda, atau jangan-jangan kita sebetulnya cuma ngadepin satu naga raksasa yang kepalanya banyak? Nah, dari situ kita mulai diagnosisnya. Bagian pertama, krisis cara berpikir. Menurut sumber ini, masalah kita tuh bukan sekedar krisis ekonomi atau politik. Akarnya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal krisis cara kita memproses dunia ini sendiri. Nah, masalah-masalah ini pasti kita semua udah nggak asing lagi kan? Kemiskinan, utang, korupsi, kejahatan, ini kan headline berita kita tiap hari. Secara naluriah, kita ngelihatnya sebagai masalah yang kepisah-pisah, ya kan? Masing-masing butuh solusi sendiri. Tapi, gimana kalau asumsi dasar kita itu ternyata keliru? Dan ini dia gagasan intinya. Sumber ini bilang, semua masalah yang tadi kita sebutin itu cuma ranting dan daunnya aja. Akarnya, akar masalah yang sesungguhnya adalah kekacauan total dalam cara kita berpikir. Pesannya jelas banget, udah lupain soal motongin ranting. Kalau mau nyelamatin pohon ini, kita harus sembuhin akarnya. Dan kekacauan ini, katanya, paling kerasa di kalangan anak muda dan mahasiswa. Mereka tuh kayak kejebak di tengah medan perang ide. Di satu sisi, dibilangin semua kebenaran tuh relatif. Di sisi lain, dituntut semuanya harus terbukti secara ilmiah baru bisa dipercaya. Hasilnya apa? Ya bingung total. Garis batas antara mana fakta yang objektif dan mana opini yang dibungkus rapi jadi kabur banget. Oke, jadi kalau cara mikir kita emang lagi kacau, terus gimana dong cara benerinnya? Teks ini bilang, kita nggak bisa benerin mesin kalau nggak ngerti komponen-komponennya. Nah, itulah yang bakal kita lakuin sekarang di bagian kedua, 4 unsur pemikiran. Yuk kita bongkar proses berpikir sampai ke bagian-bagian dasarnya. Kita mulai dari konsep kuncinya dulu ya, akal. Penting nih, menurut teks ini jangan samain akal sama otak. Otak itu hardware-nya. Nah, akal itu software-nya. Dia itu sebuah proses yang aktif. Bayangin gini deh, mata Anda, itu indera, ngelihat ada benda merah. Bulat. Itu fakta. Sinyal ini dikirim ke otak, terus otak Anda langsung nyari informasi terdahulu, misalnya memori soal buah-buahan, dan nyimpulin, oh itu apel. Nah, itulah proses akal lagi bekerja. Proses ini, seperti yang bisa kita lihat, berdiri di atas 4 pilar yang nggak bisa dipisahin. Pertama, harus ada sebuah realitas, fakta yang beneran ada di luar sana. Terus 2, indera kita nangkep fakta itu. Kemudian 3, otak kita yang proses sinyalnya. Dan yang terakhir, ini nih yang paling penting. 4, kita pakai informasi terdahulu yang udah kita punya buat menafsirkan sinyal tadi. Coba deh, ilangin salah satu aja dari 4 pilar ini, kata teksnya, seluruh bangunan pemikiran kita bisa ambruk. Dan disinilah kita sampai pada satu perbedaan yang krusial banget yang digambarin dengan jelas di slide ini. Teks ini ngebedain banget antara informasi terdahulu di kiri dan opini terdahulu di kanan. Informasi itu wajib, itu software yang kita butuhin buat ngebaca fakta. Tapi opini terdahulu, bias kita, prasangka kita, asumsi kita, itu justru harus disingkirkan. Kenapa? Ya karena itu, opini itu bakal mewarnai dan mendistorsi fakta bahkan sebelum kita sempat menganalisisnya secara objektif. Oke, setelah kita paham komponen-komponennya, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, satu-satunya metode rasional. Disinilah teks ini ngasih klaimnya yang paling berani. Katanya cuma ada satu cara yang benar buat nyusun keempat pilar tadi jadi pemikiran yang valid. Metode ini namanya at-thoriqah al-aqliyah, atau kita sebut aja metode rasional. Coba perhatiin definisinya. Ini bukan ide yang aneh-aneh kok. Ini sebenarnya cerminan langsung dari 4 pilar yang barusan kita bahas. Ini adalah sebuah proses yang disengaja dan terstruktur buat ngambil data dari dunia nyata, memprosesnya dengan benar, dan sampai pada kesimpulan yang masuk akal. Dan di sini nih argumennya jadi radikal banget. Teks ini nggak bilang kalau ini adalah salah satu cara berpikir yang bagus di antara banyak cara lain. Enggak. Mereka justru negasin kalau ini adalah satu-satunya cara berpikir yang sah. Menurut mereka, semua pemikiran yang benar, mau itu di sains, filsafat, atau bahkan soal keyakinan, ujung-ujungnya harus lewat jalur fundamental ini. Nah, metode ini bisa ngasilin 2 level kesimpulan yang beda. Pertama, ada kesimpulan yang pasti atau qot'i.
Ini kita dapat pas kita ngebahas soal keberadaan sesuatu. Contoh gampangnya, ada pohon di depan saya. Itu kan pasti. Terus yang kedua, ada kesimpulan yang sifatnya dugaan atau zonni. Ini kita dapat pas kita coba memahami sifat atau karakteristiknya. Contohnya, pohon ini kayaknya bakal tumbang deh kalau ada badai nanti. Jadi, tingkat kepastian kita itu tergantung dari pertanyaan apa yang kita ajukan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, salah memahami alat dan metode. Nah, di sini teks ini ngebahas salah satu kesalahan paling umum yang sering kita lakuin, nyampur adukin antara metode berpikir yang fundamental ini sama alat-alat intelektual lain kayak metode ilmiah atau logika. Yuk kita perjelas bedanya. Coba kita lihat perbandingan pertama, metode rasional versus metode ilmiah. Menurut teks ini, metode rasional itu ibarat pohonnya, dasar dari semua pemikiran. Nah, metode ilmiah itu salah satu cabangnya. Sebuah alat yang canggih banget, yang emang dirancang khusus buat meliti hal-hal material yang bisa diuji dan diulang. Justru karena itu, dia punya batasan. Kita kan nggak bisa pakai mikroskop buat menganalisis sebuah ide. Makanya, kesimpulan ilmiah itu sifatnya selalu dugaan, selalu bisa direvisi kalau ada data baru. Selanjutnya, logika formal. Teks ini bilang logika itu bukan metode berpikir itu sendiri. Logika itu lebih kayak seperangkat alat yang presisi. Kayak penggaris atau jangka yang kita pakai buat mastiin argumen kita itu rapi dan kokoh. Logika bisa ngasih tahu kalau bangunan argumen kamu lurus, tapi dia nggak bisa ngasih tahu apakah bata yang kamu pakai, yaitu premis kamu, itu terbuat dari batu beneran atau cuma dari pasir. Terus, kenapa sih beda-bedain ini semua penting banget? Kenapa harus ribet ini? Nah, sumber ini ngejelasinnya dengan gamblang lewat kutipan di layar ini. Nyampur adukin alat dengan metode, misalnya maksain metode ilmiah buat ngejawab pertanyaan soal keyakinan, itu bukan cuma kesalahan akademis biasa. Ini adalah kesalahan metodologis yang fundamental, yang menurut mereka pada akhirnya bisa meruntuhkan cara sebuah komunitas berpikir dan memahami dunia. Oke, sekarang kita udah ngebangun kerangka berpikirnya, kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima, dari berpikir benar menuju iman. Disinilah kita nyambungin semua titiknya. Gimana caranya sebuah metode berpikir yang benar, menurut teks ini, bisa ngebawa kita ke tujuan utamanya, keyakinan yang kokoh, dan kebangkitan sebuah masyarakat. Argumen utama dari teks ini adalah bahwa metode rasional ini sebetulnya bukan penemuan baru atau barang impor. Justru sebaliknya, mereka bilang metode ini udah tertanam di dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut mereka, ayat-ayatnya itu secara konsisten ngajak manusia buat ngelakuin hal yang sama persis, melihat dunia di sekeliling, mengamati, merenung, dan pakai akal buat sampai pada kesimpulan tentang alam semesta, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Ambil contoh kutipan ini deh. Teks ini berpendapat kalau ayat ini nggak disajikan sebagai dogma yang harus diterima gitu aja. Sebaliknya, ini disajikan sebagai sebuah kesimpulan yang rasional. Logikanya gini, dengan mengamati alam semesta, keteraturannya, kesatuannya, seseorang secara rasional bisa sampai pada kesimpulan tentang adanya pencipta yang Maha Esa, yang unik dan gak ada tandingannya. Dan inilah hasil akhirnya yang mengubah cara pandang. Penerapan metode rasional ini secara radikal mengubah cara kita melihat iman. Seperti yang ditunjukin di sini, iman itu jadi bergeser. Bukan lagi sekedar perasaan atau warisan budaya, tapi menjadi sebuah kesimpulan rasional yang didapat lewat proses berpikir yang teliti. Dalam kerangka ini, keyakinan itu bukan lagi sekedar pilihan di antara banyak opsi, tapi dipandang sebagai jawaban intelektual yang tak terhindarkan untuk pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Dan inilah tujuan akhirnya. Menurut teks ini, ketika sebuah komunitas membangun keyakinannya di atas fondasi intelektual yang kokoh, di atas batu akal, ilmu, dan metode yang benar, bukan di atas pasir emosi atau tradisi buta, nah dari fondasi itulah sesuatu yang baru dan kuat bisa tumbuh. Itulah pada intinya yang mereka sebut sebagai kebangkitan. Jadi, pada akhirnya, semua analisis ini mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat personal buat kita masing-masing. Kalau memang benar kesimpulan kita dibentuk oleh metode kita, sadar atau nggak sadar, maka pertanyaan paling penting yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri adalah, metode apa yang selama ini membentuk Anda?